Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nabila dari kelas A01. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan perencanaan pembelajaran dari 3 kurikulum. Materi yang saya bahas diantaranya tentang KTSP 2006, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, perbandingan antara ketiganya, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Yang pertama ada KTSP 2006. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau biasa disebut KTSP ini mulai digunakan sejak berlangsungnya Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2003. Kurikulum ini memberi kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan sendiri kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan daerah dan siswanya. Pemerintah hanya memberikan kerangka dasarnya, sedangkan isi dan pelaksanaannya bisa disesuaikan. Yang kedua ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Adapun 4 aspek penilaian dalam Kurtilas atau kurikulum 2013 ini antara lain aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dan kurikulum yang terakhir adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum terbaru yang memberi kebebasan lebih besar kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat, bakat, dan kemampuan para siswa. Sekarang kita masuk ke dalam inti dari presentasi ini. Apa sih perbandingan antara ketiga kurikulum tersebut? Yang pertama, dari dasar perencanaannya. Pada kurikulum 2006, dasar perencanaannya adalah standar isi dan kompetensi dasar yang dapat dikembangkan sendiri oleh sekolah sesuai kebutuhan. Sementara itu, kurikulum 2013 menggunakan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara nasional sehingga semua sekolah mengikuti pedoman yang sama. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, perencanaan didasarkan pada capaian pembelajaran atau CP yang lebih sederhana dan fleksibel, memberi kebebasan bagi guru menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan serta kebutuhan para siswa. Yang kedua ada dokumen utama. Dalam kurikulum 2006, guru menyusun silabus dan RPP sebagai pedoman utama pembelajaran. Pada kurikulum 2013, dokumen utama yang digunakan adalah RPP yang lebih detail dengan 3 komponen utama, yaitu tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Sementara itu, pada kurikulum Merdeka, dokumen perencanaannya disebut modul ajar, yaitu bentuk RPP yang lebih ringkas dan fleksibel, berisi tujuan, kegiatan pembelajaran, serta asesmen yang disusun sesuai konteks dan karakter peserta didik. Lalu yang ketiga, ada sifat perencanaan. Kurikulum 2006 bersifat terpadu namun berpusat pada guru. Artinya, guru berperan dominan dalam menentukan isi dan metode pembelajaran. Pada kurikulum 2013, perencanaan bersifat tematik dan berfokus pada siswa dengan pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, sifat perencanaannya lebih fleksibel dan kontekstual, disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan karakter siswa agar proses belajar lebih bermakna. Selanjutnya, perbedaan dapat dilihat dari fokus pembelajaran. Fokus pembelajaran pada kurikulum 2006 lebih menekankan pada penguasaan materi dan hasil akademik. Di kurikulum 2013, fokusnya meluas pada perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, penekanannya ada pada pemahaman mendalam, penguatan karakter, melalui profil pelajar Pancasila, serta kebebasan berpikir dan berkreasi. Yang terakhir ada peran guru. Dalam kurikulum 2006, guru berperan sebagai perencana dan pelaksana utama pembelajaran di sekolah. Pada kurikulum 2013, peran guru berubah menjadi fasilitator yang membimbing siswa untuk aktif belajar dan menemukan sendiri pengetahuannya.
Sedangkan di kurikulum Merdeka, guru menjadi perancang pembelajaran yang kreatif dan fleksibel, menyesuaikan strategi belajar dengan potensi, minat, serta kebutuhan peserta didik. Nah, kesimpulan dari seluruhnya secara singkat, perencanaan pembelajaran dari kurikulum 2006 hingga kurikulum Merdeka menunjukkan perubahan menuju pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Kurikulum 2006 masih berfokus pada peran guru dan perencanaan materi. Kurikulum 2013 menyeimbangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kurikulum Merdeka memberi kebebasan lebih besar bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter siswa agar lebih bermakna dan kontekstual. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.